siapapun capres yang mengambil Gibran sebagai cawapresnya itu sesungguhnya sedang membeli resep kekalahan, resep kerugian politik, resep kehancuran. 1 Oktober kita akan gerakan rakyat untuk menjebol si Gibran. Dia sedikit silap, maaf ya, karena nampak membela sahabat, sekalipun sahabatnya itu justru menambah beban politik dan beban moral Pak Prabowo. Ketua MPR Profesor Dr. Amin Rais adalah penipu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun juga berada, terkait soal Pak Amin Rais ya, kita sudah sering membahas dari dulu ini bahwa memang orang tua yang satu ini sepertinya memang di ujung usianya, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Gus Dur bahwa dia akan menjadi gelandangan politik, dan bahkan berkali-kali Gus Dur menyampaikan ke publik bahwa Pak Amin Rais itu adalah penipu. Oleh karena itu kemudian dalam proses perjalanan karir politik Pak Amin Rais pasca dia menurunkan Gus Dur secara paksa melalui sidang MPR waktu itu, maka memang hidupnya tidak karu-karuan dan tidak ada satu pun juga analisa politiknya yang benar. Dulu ketika dia mendukung Pak Prabowo bahkan pernah sesumbar mengatakan bahwa nanti tanggal 20 April Pak Prabowo yang akan dilantik. Insya Allah 17 April tahun ini ya, kira-kira maghrib sudah bisa syukuran ya, karena sudah tenang ya. Kemudian insya Allah juga ini presiden baru dilantik 20 Oktober. Nah, dari 17 April sampai Oktober, itu nanti Pak Jokowi namanya Limcak Presiden, Presiden Bebek Lumpuh. Selain itu, beliau juga pernah mengatakan bahwa kalau Jokowi yang terpilih menjadi presiden, maka saya akan jalan kaki dari Jogja ke Jakarta bolak-balik. Kalau perlu sambil jalan engklek. Saya akan jalan kaki Jakarta Jogja bolak-balik. Kalau perlu sambil engklek ya. Kalau perlu sambil engklek ya. Seperti itulah narasi-narasi yang dibangun oleh Pak Amin Rais. Ya, memang sungguh-sungguh luar biasa, dan akhir-akhir ini juga sangat membenci sekali Gibran Rakabuming Raka. Secara tidak langsung dia menerima Pak Prabowo sebagai presiden, tapi tidak menerima Gibran sebagai wakil presiden daripada Pak Prabowo. Karena itu kemudian netizen yang mencintai keluarga Pak Jokowi, mencintai Gibran, mencintai pemerintah Republik Indonesia, itu memberikan hujatan-hujatan yang luar biasa terhadap Pak Amin Rais. Nah, coba kita simak bagaimana pernyataan dari netizen yang prihatin dengan keberadaan Pak Amin Rais. Jadi prihatin sekaligus jengkel. Ini coba kita simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin Rais semoga dikubur hidup-hidup aja daripada jadi sampah. Ya men ya. Kamu ikhlas dikubur hidup-hidup ya men ya. Biar mulutmu itu nggak ngoceh mulu ya men. Kamu sudah kere, sudah kayak sendal jepit mukamu men ya. Amin, amin. Manusia kok persis kayak sandal bakyak mukanya itu. Begini, kalau ada orang yang boleh mengusulkan agar Mas Gibran itu diperiksa kejiwaannya, maka saya pun juga boleh dong meminta agar Pak Amin Rais itu juga diperiksa kejiwaannya. Karena kenapa setiap harinya Pak Amin Rais itu kayak mengumbar kebencian terhadap Jokowi dan anaknya? Apakah dalam kejiwaan Amin Rais itu sudah dipenuhi dengan rasa benci, rasa iri, atau rasa dengki? Kalau benar bahwa di dalam kejiwaan Pak Amin Rais itu sudah dipenuhi dengan rasa benci, rasa iri, rasa dengki, maka ketahuilah Pak,
Salah satu hal yang bisa menghambat kebahagiaan, salah satu hal yang bisa menutupi rasa kebahagiaan Bapak di usia senja, itu adalah rasa iri dan rasa dengki. Selain itu, saya teringat dengan apa yang pernah disampaikan oleh Gus Dur beberapa tahun yang lalu, bahwa Pak Amin Rais itu adalah seorang penipu. Andaikan apa yang disampaikan oleh Gus Dur itu bahwa Pak Amin Rais itu adalah seorang penipu, maka semua apa yang disampaikan oleh Pak Amin Rais itu tidak berhak kita percaya. Kita abaikan saja. Lainnya adalah kehadiran Amin Rais yang lonely, gitu, sendiri, lingak-liku, celingak-celinguk. Gitu. Kemarin saya tulis di Facebook, ada yang membela bahwa dia kan ketua MPR sebelumnya. Ya siapa yang nggak tahu kalau dia ketua MPR yang menjatuhkan Gus Dur, ya kan? Berkongsi dengan Megawati, gitu. Terus Anies Baswedan juga datang. Gitu. Kalau ini kan kita susah bedakannya antara tidak tahu malu atau ada sesuatu yang dia mau, gitu kan. Ini manusia kan munafiknya top, gitu. Tingkat dewa, ya. Nah, berikutnya adalah bagaimana Pak Jokowi melepas PIN pada saat Pak Prabowo disematkan PIN sebagai presiden. Pak Jokowi sendiri melepas PIN yang ada di dada kirinya itu. Kemudian proses Pak Jokowi diantar keluar dari gedung, disambut begitu meriah oleh rakyat di Jakarta, dengan sebagian menangis, sebagian bersorak, sebagian mengucapkan terima kasih. Saya sendiri kemarin juga tidak bisa menahan air mata. Saya ikut gembira sebenarnya. Kenapa ya? Karena sejak 2014 saya pun mendukung Pak Jokowi dengan sepenuh hati. Saya tidak kenal beliau, yang saya baca adalah bukunya. Hanya saja saya diberi hadiah oleh Allah. Sempat ketemu 2018 di Istana Bogor, sempat berfoto, sempat dikasih tahu ini makanan enak, ini yang kurang bagus dan sebagainya. Dari situ saya sudah berbesar hati, sempat ketemu dengan orang yang luar biasa itu. Nah, begitu diantar Pak Prabowo sampai ke Halim, terus pesawat TNI Angkatan Udara dikawal dengan 8 pesawat skuadron Angkatan Udara. Ini adalah sebuah pemandangan di mana seorang presiden yang digantikan oleh presiden penerusnya dihargai begitu luar biasa oleh rakyat Indonesia, termasuk angkatan termasuk ya di dalamnya adalah pasti ada ya itu yang disebut TNI lah ya, Tentara Nasional Indonesia, ada Angkatan Udara, Angkatan Darat, dan Angkatan Laut. Turun di Solo, beliau disambut oleh warga Solo, puluhan ribu warga Solo menyambut Pak Jokowi. Saya dengar juga dari supir saya bahwa ada beberapa bis dari Ngawi, dari Jawa Timur yang ikut ke Solo untuk menyambut Pak Jokowi pulang. Jadi kalau kalian, wahai pembenci, yang sebenarnya kami tahu kalian itu siapa. Kalau kalian bilang Pak Jokowi mau diadili rakyat, mau dituntut di depan hukum dan sebagainya, kalian tuh bullshit semua. Kalian itu ya dari ukuran angka ya di antara 16 dan 24% gitu kan. Kami tahu karena kami memang memilih di 58,9% itu adalah orang-orang yang berpikir positif gitu. Tidak mengatakan kami ini semuanya benar, tidak. Tapi kami berpikir positif, berpikir optimis untuk negara ini. Karena luar biasa sudah dikerjakan Pak Jokowi dari pondasi-pondasi yang disiapkan untuk diteruskan oleh Pak Prabowo menuju Indonesia maju dan Indonesia emas itu. Ini sudah beberapa kali lah kita sampaikan. Nah, jadi saya pikir tidak perlu kalian berteriak-teriak lagi, tidak ada gunanya. Tadi baru saja saya lihat TikTok juga katanya itu entah siapa lagi muka baru itu yang mengatakan bahwa semuanya diatur ini, diancam Pak Prabowo, diancam Pak Jokowi dan sebagainya, menteri diatur Jokowi dan sebagainya. Memang kalian pikir Pak Jokowi, Pak Prabowo itu anak kemarin sore ya? Ya, kalian pikir anak kemarin sore. Kan bahwasanya 10 tahun ini pemerintah ini dipegang oleh penguasa zolim. Ya, sekarang aku perhatikan ada lebih dari 5 kali kau katakan penguasa zolim. Ya, sementara selama ini ya semenjak pilpres ini, ku tengok muncul kalian yang zolim. Betul. Ya,
Coba bayangkan kalian ya, ada beredar foto-foto dan juga video yang mengatakan apa? Tangkap gantung Adili, tangkap gantung Adili. Mana realisasinya? Mana coba kau mana? Kelompokmu itu yang bilang gantung tangkap Adili kan? Kalau muncung itu nomor 1. Orang kayak gini itulah dia, koarnya besar kali gitu. Mana kenyataannya nggak ada. Semua aku bilang sama kalian, jangan pernah percaya lagi sama mulut-mulut busuk kayak gini. Karena apa? Karena apapun yang dikatakan mereka, satu pun nggak ada realisasinya. Tidak ada yang terjadi. Ini aku beri contoh beberapa, ya. Yang pertama, ya, mereka katanya bisa membuktikan akun apa sebelum pelantikan. Mana? Mana? Roy Suryo, kau kutunggu-tunggu dari kemarin mana? Muncung kau itu aja memang lebar kali, bau napas kau. Bodoh. Sampai sekarang pun nggak bisa kau buktikan. Baru yang kedua, ya, kalian katakan kita pastikan bahwasanya Gibran tidak akan dilantik. Kita desa MPR. Itu kata si muncul si Refli Harun. Sampai sekarang mana? Peserta yang hadir di forum itu, ya, merdeka, Allahu Akbar. Suka kali orang ini memperalat istilah-istilah agama gitu. Nggak boleh harusnya kan, dia kan. Coba mana Refli Harun? Mana kau buktikan katanya kau mau desa MPR? Mana? Paling kalau misalnya disosor kau pertanyaan itu, ya karena DPR MPR juga sudah bagian dari mereka. Paling itu jawabanmu, bagudung. Iya, ngeles pasti. Iya kan? Itu dia. Apa lagi? Katanya 14 Oktober mereka akan bikin demo besar-besaran. Mana? Mana? Yang sama Presiden BEM itu si Satria itu namanya. Universitas Brawijaya, ganti kalian Presiden BEM kalian itu. Ngomong aja besar. Semua mahasiswa dari luar daerah, semua sudah datang ke Jakarta, sudah nginap di universitas-universitas untuk melakukan demo besar-besaran. Tahu kau, tanggal 14 Oktober itu kutunggu-tunggu, mana lah demonya, dipikirku begitu. Iya, itu makanya aku bilang, omong aja yang besar orang ini. Setelah itu apa? Ya, kita tanggal 21, kita akan dobrak, kita akan bikin gerakan besar-besaran. People power, kata si Amin Rais, people power. Kok bisa hidup orang-orang kayak gini ya? Aku pun heran kok bisa gitu hidup orang-orang kayak gini. Jujur aja aku bilang. Terus apa lagi? Dikasihlah rentang waktu lagi. Kita biarkan dulu Presiden Prabowo, kata si Amin Rais. Nanti 3 bulan kita... Oke sahabat ya, saya kira jelas ya bahwa memang apapun tanggapan netizen terhadap Pak Amin Rais itulah realitas politik. Yang pasti bahwa dari beberapa tanggapan yang ada, ternyata kemudian juga mengutip pernyataan Gus Dur yang mengatakan bahwa Amin Rais adalah penipu. Nah, karena itu mereka berkesimpulan bahwa karena Amin Rais penipu, ya ngapain didengar pernyataan-pernyataan dan analisa-analisa politiknya. Dan lagi pula terbukti di lapangan, teruji di lapangan, siapapun yang didukung pasti kalah. Andai kan kemarin dia mendukung Pak Prabowo, maka bisa jadi Pak Prabowo kalah. Untungnya dia mendukung Anies Baswedan. Itu adalah fakta-fakta real betapa kutukan Gus Dur mulai berjalan terhadap Pak Amin Rais. Dan kita berharap sebenarnya sebelum beliau wafat agar betul-betul bertobat. Dan berharap sekali keluarga Pak Amin Rais agar menegur orang tuanya. Kasihan orang tua kita ini, kasihan sudah mau meninggal, masih saja kebencian dipelihara dalam hatinya. Akut betul kebenciannya terhadap keluarga Pak Jokowi. Mudah-mudahan Pak Amin Rais ke depan bertobat ya, dan meminta maaf, termasuk minta maaf terhadap keluarga Gus Dur, karena perilakunya di masa lalu yang membuat Gus Dur jatuh dari kursi presiden secara tidak konstitusional. Itu adalah ulah daripada Pak Amin Rais. Karena itu apa yang disampaikan Gus Dur tidak pernah sama sekali diklarifikasi oleh Pak Amin Rais terkait dengan Amin Rais adalah penipu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.